Saya bantu keluarkan. Yuk. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, naik. Terus jika tidak keluar sijil Allah, akan saya bakar dengan ayat Allah. Pemirsa Jendela Jateng, malam ini di redaksi Jendela Jateng kedatangan pengasuh Majelis Cah Angon, yaitu Kang Dasep Seno Aji. Selamat malam Kang Dasep. Selamat malam. Kumaha damang. Damang. Bisa diceritakan di Majelis Cah Angon ini? Yeah. Seperti apa ini Kang Dasep? Okay. Namanya unik banget, Cah Angon. Kebetulan untuk nama Cah Angon ini sendiri itu karena suka lagunya beliau ya, Lir Ilir. Terinspirasi itu aja kok pengen Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Terus kebetulan di situ kok pas kita pengennya ngumpulkan banyak orang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi, dalam arti kita lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala sih, sebenarnya itu aja. Karena siapa tahu dengan nama itu, sesuatu nama bisa menjadikan kita terrealisasi lebih kuat lagi, insyaallah. Cah Angon berarti momong ya ibaratnya. Iya, betul. Ya. Terus di Majelis Cah Angon ini sendiri kegiatannya seperti apa saja ini, Kang Dasep? Ya, kebetulan ya kegiatan kita setelah kita punya padepokan itu, kita ada kegiatan kajian fikih. Oh gitu ya. Ada yang ngajar dari beliau Kiai Agus Sumarsono. Kebetulan ada ngaji Quran. Juga dari Ustadz Nuril. Terus kalau malam Kamisnya buka kitab Maulid supaya kita lebih cinta ke Rasulullah sih sebenarnya. Karena banyak kita membaca tapi tidak tahu, makanya kita coba mencari beberapa orang-orang yang ahli di bidangnya itu buat kita kondisikan untuk bisa ngajar lah. Terus khusus malam Jumat kita zikir sholawat, tapi kita diawali dengan Ratib Al-Hadad, Asmaul Husna dan segala yang lain-lain segala macam. Itu dilaksanakan di Padepokan. Ya, di Padepokan. Kebetulan di Padepokan juga ada yang sifatnya ya ruqyah ya. Ruqyah setiap Ahad pagi kita adakan jam 8 pagi. Itu bahasanya ruqyah tapi bahasa terapi Quran segala macam kita jadikan satu. Ada teman-teman yang dari beberapa daerah juga hadir untuk membantu untuk mengkondisikan juga. Berarti itu semacam ruqyah masal ya? Ya, ruqyah masal kita kondisikan. Terus untuk jamaah yang hadir itu gratis atau gimana nanti yang untuk di ruqyah? Ya, kebetulan untuk yang di ruqyah itu kita ada namanya kota infak ya. Kota infak itu kita coba untuk masuk berapapun itu kita coba untuk kalkulasian lagi nanti balik buat mereka lagi. Ruqyah itu sebenarnya hanya untuk mengumpulkan mereka yang pengen penyakit medis maupun non medis, kita coba untuk terapi Quran. Karena Quran kita semuanya itu hanya wasilah, tapi ya coba kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Gitu aja. Jadi semacam untuk daya tarik untuk para jamaah untuk di majelis Cah Angon itu. Betul. Setelah mereka nantinya suka dengan ruqyah ya kita arahkan. Kita arahkan ke bahwa kita itu lebih dekat lagi ke Allah. Lah kebetulan ada di tempat kami setiap malam itu ada kajian-kajian itu. Ya kita arahkan dengan guru-guru kami yang memang jatahnya. Setiap jadwalnya ada sendiri. Terus bicara tentang ruqyah Kang Dasep. Seperti apa itu? Ciri-ciri orang yang perlu diruqyah itu. Sebenarnya ruqyah itu orang-orang yang punya keyakinan ya, dalam arti yakin bahwa Allah itu akan menyembuhkan lewat beberapa perantara. Kayak kami, teman-teman kami yang di Majelis Cah Angon itu hanya perantara. Ada tambahan lagi kita dengan membaca ayat-ayat Allah. Wasilah ayat-ayat Allah, Quran itu kita coba untuk sampaikan.
kita bacakan. Tapi masalah nanti kelihatan itu non medis atau medis ya nanti dari reaksi mereka. Reaksi dari istilahnya pasien itu sendiri apa marki itu sendiri. Berarti ada berapa tingkatan itu Kang Dasep, misalnya ringan, sedang atau berat, itu ada ya kategori? Ada, nanti ada teman-teman yang ya di divisi kami Ruqyah itu nanti mereka akan mendeteksi, oh ini kasusnya sihir, ini kasusnya penyakit medis, medisnya faktornya ini. Tapi memang rata-rata penyakit medis itu awalnya memang dari non medis. Ya, makanya kalau kita lebih yakinkan kita dekat spiritualnya ke Allah lebih baik, insya Allah untuk urusan-urusan gitu itu ya dimudahkan Allah. Hanya ini untuk jalan Ruqyah ini untuk menuju teman-teman jamaah itu lebih dekat lagi ke Allah seperti apa. Kadang-kala kan orang sakit itu kalau sudah benar-benar parah, pengennya jangan cepat mari, tapi kondisinya dia kadang-kadang tidak tahu bahwa kewajiban apa ya yang harus dilakukan. Kadang-kadang gini, sakit parah kewajiban sholat kadang-kadang dia mereka lupakan. Padahal itu masih Lah ini nanti ada beberapa teman-teman yang bimbing itu masalah fikih segala macamnya, kita akan bimbing. Gitu. Terus ciri-ciri ini orang yang perlu diruqyah itu seperti apa? Misalnya sering marah-marah atau apa gimana nih? Sering galau atau apa gimana nih? Iya. Apa? Tanda-tandanya enggak? Memang orang-orang pemarah itu bisa kita ruqyah tanda-tanda itu, tapi tanda-tanda secara fisiknya itu secara fisik itu kalau dia sering marah, kalau ketempelan itu biasanya di posisi di kepala depan, terus pundak berat segala macam. Kalau non medis mau kena sihir itu pusing belakang, pundak berat, terus di area sekitar tulang ekor itu terasa panas. Kalau tidur juga susah segala macam. Nah, ini yang kita dakwahi di sini supaya mereka mereka bisa seperti ini. Mereka mengatakan sudah menjalankan kewajiban 5 waktu. Ayolah kita 5 waktu sudah bagus. Kita coba tuntun menambahkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena di situ apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu banyak manfaatnya buat kita, terutama buat kesehatan. Tapi ya kita balikin lagi dengan pasien bahwa pola pikir mereka itu yang harus dirubah untuk mindset. Berarti seperti malas yang berlebihan itu bisa jadi dikategorikan ketempelan jin. Gitu. Semua awalnya dari jin itu. Bisa dijelaskan Kang Dasep untuk kegiatan dan alamat Padepokan ini mungkin bagi para jamaah atau para pemirsa Jendela Jateng yang ingin diruqyah atau ingin ikut gabung di majelis Cahangan ini. Jadi intinya ruqyah itu sebagai alternatif pengobatan kita menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi siapapun yang mau mencoba untuk diruqyah atau terapi Quran, silakan datang aja ke sana. Nanti Kang Dasep alamatnya Padepokan. Kebetulan Padepokan kami ada di Kampung Nanggulan, Kelurahan Gentan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Jadi agak mojok sih tempatnya, Kecamatan Bendosari, Kecamatan. Ya. Mungkin ada mapnya atau apa? Ada, kebetulan ada. Nanti kita sharekan mapnya, ada kita tempatnya, dan kita sendiri juga coba untuk siarkan lewat YouTube juga. Berarti setiap minggu? Ya, Ahad pagi kita akan jam 8 ya? Jam 8 ya. Mungkin bagi para pemirsa Jendela Jateng yang mungkin sakit kok nggak sembuh-sembuh bisa konsultasi ya. Atau mengalami gejala-gejalanya. Ya. Terus satu lagi Kang Dasep, pengalaman paling sulit saat meruqyah pasien itu seperti apa? Jadi buat kami teman-teman semua, ruqyah itu kita jangan takut babakan itu bisa sembuh atau tidak. Karena itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya kita berdoa, senjata kita.
ternyata kita di sana ternyata tidak sembuh, itu berarti kan Allah belum memberi, mengizinkan. Nah ternyata sembuh, ya milik Allah. Jadi jangan takut buat teman-teman semua yang saya ada di Majelis Cangon. Saat kita ngeruqyah itu jangan berpikir bahwa kurang mari piye anu piye. Wis ora usah mikir kuwi, iki urusan Allah. Ranah kita hanya yakinkan para pasien atau orang yang marki yang ada untuk diruqyah itu ya sudah yakinkan hati dan pikiran minta ke Allah. Karena fokuskan, kalau yakin ke Allah pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, masalah nantinya seperti apanya lagi ya kita emang butuh proses, tidak bisa instan hari itu sembuh. Kalau hanya kesurupan oke lah, tidak masalah bisa. Cuman untuk proses-proses yang itu karena mereka juga sakitnya juga sudah berlama, ya kita terapi seperti ini, terus kita minta ke Allah, terus kita coba obat herbal segala macam yang lain ya kita kondisikan. Tapi yakinkan hati dan pikiran bahwa Allah lah segala penyembuh dan yang memberikan penyakit itu supaya orang-orang itu lebih dekat lagi ke Allah. Gitu sih sebenarnya konteksnya. Jadi saya buat teman-teman yang peruqyah ya atau yang saat kita datang jangan sekali-kali berpikir kun rak mari piye kudu rasane kita. Karena saat kita meyakini hal itu, mohon maaf, itu menjadikan tanda kutip sirik-sir bahwa sing mari ya lah itu rada berat. Saya harapannya ternyata itu sembuh ya Allah, ndak sembuh ya Allah udah. Untuk adewe itu senjata mong siji. Dongo. Sebagai perantara. Iya, gitu aja sih. Terus pengalamannya ini Kang Dasyep, mungkin saat meruqyah ngamuk atau gimana Kang Dasyep ngamuk gitu. Ada ya pernah ya? Ada beberapa memang mereka karena ada yang ketempelan jenazah, sihir atau segala macam. Saat memang dia terlalu pikirannya dalam. Itu kadang-kadang tubuhnya bisa digunakan bang saja untuk kamu. Jadi karena kita terbiasa kita biarkan aja. Biarkan dulu, jangan kita pegang sudah. Oh, seperti ini ya kita selesaikan, keluarkan. Karena yakinkan bahwa derajat kita itu lebih tinggi dari bangsa mereka. Sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manungso. Tapi ya kita jangan terus menyampingkan babakan mereka karena mereka bisa lihat kita. Tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ya itu yang harus digaris lurus bawahi bahwa apapun bentuknya usulan santet segala macam yakinkan bahwa tidak ada masalah. Ada kemarin dari Jakarta kalau nggak salah datang itu pasien ya belum kemana-mana ternyata kakinya itu habis nendang buhul ya dalam arti bungkusan dari ada yang ngirim ke usahanya ditendang kaki kiri ternyata melembung. Saat ke dokter selang nggak ada seminggu itu ternyata dalam sudah keruat kakinya ada nanti di bengkak. Ternyata memang secara medis itu kalau dicek kan gula enggak ada gula. Harusnya kalau kita ngelihat secara medis kan gula. Ditanya ke dokter tidak gula. Tidak terdeteksi. Cuman kita yakinkanlah bahwa semua kesembuhan milik Allah. Ya kita coba, ayo kita bantu dia dongo, kita dongo karena harus balance. Kalau pasiennya orang dongo kita dongo percuma. Wong kita tuh sapa? Wong kita ki wong cuman berusaha untuk ayo yakinkan bahwa Allah akan menyembuhkan. Nah, di situ itu alhamdulillah proses dari Jakarta kita via telepon, alhamdulillah agak mendingan, dia pengen ke Padepokan ya udah kita kondisikan sampai beberapa jam. Akhirnya kita kasih herbal, suruh makan ikan gabus. Alhamdulillah prosesnya pelan-pelan ketutup sambil dia lebih deketin lagi ke Allah, tambah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sembuh ya. Alhamdulillah sisi Allah, alhamdulillah. Malah sekarang jadi sedulur. Jadi malah enak. Jadi dengan ruqyah itu kita juga banyak saudara. Dengan ruqyah kita belajar untuk dakwah. Orang itu menjadikan lebih ke Allah, makanya kita fasilitasi tadi. Ada kajian fikih, ada ngaji Quran, ada TP anak-anak, ada baca kitab, terus zikir sholawat segala macam kita fasilitasi hal itu. Monggo namanya kalau orang tren sekarang apa? Santri kalong ya. Santri kalong. Nah, cuman gurunya bukan saya. Gurunya ada lain. Jadi saya hanya bahasanya itu kalau kata guru saya yang karena kamu itu hanya sebagai makelar
maklar untuk menjadi kebaikan. Ya, saya merasa perantara aja sudah, saya nikmati. Ternyata jadi perantara itu ya nikmat kok, insyaallah. Selama ini kan untuk dakwah dan syiar di Majelis Cahangan ini berawal dari ruqyah ya, ketok tular sana-sana gitu ya. Iya. Terus sejauh ini tanggapan dari masyarakat atau jamaah sendiri gimana dengan adanya majelis dan dengan keberadaan Padepokan Cahangan sendiri? Alhamdulillah, saya itu sangat bersyukur sekali, terutama dengan warga Nanggulan, Kelurahan Gentan itu. Kami di situ gak punya tempat. Tadinya saya itu bikinnya di rumah majelisan aja, tentang kajian-kajian dengan beberapa kiai para habaib. Cuman kalau untuk ruqyahnya kami tidak. Kami biasanya dari rumah ke rumah. Dipanggil. Ya, karena faktor usia. Saya faktor usia saya. Jadi saya pengen bikin tempat. Alhamdulillah dari rumah sekitar 4 kilo kita bikinkan pendopo segala macam. Ternyata di situ malah banyak inspirasi. Saat kita bikin acara yang cukup ruqyah massal, alhamdulillah yang datang juga antusias banyak, warga banyak membantu dari sisi kelengkapan, konsumsi segala macamnya itu mereka malah antusias. Dari warga sekitar dari para jamaah itu ya. Ya lebih banyak di warga, terus jamaah-jamaah yang luar juga datang akhirnya. Nah di situ akhirnya mereka kalau memang mau belajar bareng ayo belajar. Karena di situ saya katakan di sini tuh tempat kita belajar bareng. Tidak ada guru, tidak ada murid. Yang penting kita belajar bareng supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan terbukti dengan dibangunnya Padepokan itu mulai dari anak-anak kalau sore udah lama ya ikut ngaji TPA ya. Luar biasa ya. Mungkin ada pengalaman yang lain di saat mendirikan Majelis Cahangan ini. Jadi saya itu tahun 2015 namanya bukan Cahangan, sebenarnya namanya saya seneng namanya bersedekah. Dalam arti gini, ada di tempat TPA yang tidak punya Iqra, ada masjid yang kekurangan Quran, kita coba untuk mensupport barang kecil-kecil, fasilitasi kecil-kecil lah, berapa yang membutuhkan kita coba itu aja. Lah terus di situ ada curhatan dari beberapa orang, gini ada yang sakit gini ya, karena ya saya cobalah seizin Allah karena saya sendiri kan belajar gini karena faktor sudah terlalu lama, coba tak manfaatkan, mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk bisa membantu lewat jalur seperti itu. Tapi awalnya memang 2015 itu kita senangnya itu tadi, santunan anak yatim, bagi air bersih segala macam, pokoknya yang model-model sosial. Karena kita pengen hidup kita sisa ini berapa nggak tahu, kita manfaat insya Allah. Nah akhirnya tahun 2018 saya berguru ke tempat guru saya yang ada di Mojosongo kebetulan. Mojosongo di Solo ya? Kebetulan beliau almarhum Mbah Kiai Mat Ikhwani, dia guru saya spiritual yang ada di Solo itu. Kita sering ngaji, dzikir sholawatan. Nah beliau itu sering standungkan ya lir itu loh. Tentang itu. Iya, kok wetok enak dicampur dengan sholawat. Karena saya sendiri kan seneng sholawat. Lama-lama kok enak ya. Terus terinspirasi. Itu terpilih dari kata-kata yang Cahangan itu. Iya. Saya harus bisa merangkul banyak orang dengan itu. Akhirnya saya ganti pas santunan tahun 2018 itu di Solo kita ganti dengan Cahangan itu. Terus kita taati dengan simbol segala macam. Alhamdulillah ternyata ya di saudara-saudara kami yang di Solo, Mojosongo, Wonogiri, Semarang segala macamnya kita sambangin dengan kegiatan itu. Sampai sekarang untuk jamaah Majelis Cahangan ini seberapa banyak Kang Dasep? Sebenarnya gini, kalau bicara total itu kami nggak bisa ngitung karena kegiatan kami itu sifatnya ya spiritual, ada sifatnya sosial. Kalau dikatakan jumlahnya berapa, saya tidak bisa mengatakan. Siapa yang mau bergabung monggo.
Tapi yang jelas di pendopo padepokan itu penuh ya, selalu penuh ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah cukup. Yang penting ada manfaatnya. Kadang-kadang kita juga bikin acara besar kayak maulid. Oh ya. Maulid itu alhamdulillah kemarin yang kita perkirakan kalau yang datang 500 lah paling banyak. Alhamdulillah izin Allah 1000-an. Ya. Nah, karena apa? Oh ternyata terduga. Iya. Karena saya sering nyambangi beberapa majelis atau nyambangi beberapa masjid yang kita adakan ruqyah masal kami di sana. Terus tahu saya ada bikin kegiatan di Padepokan, mereka pas bikin kegiatan itu mereka pada datang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat pokoknya gitu. Mungkin dulu ada prasangka dari orang lain atau masyarakat, mendirikan Padepokan pasti beraliran. Oh iya. ini pernah ya tantangan gitu ya? Iya, karena banyak orang nggak tahu itu seperti itu. Di awal pasti ada katakan, ki opo kok jenenge Cangon ki mesti kok dolanane gini-gini. Klenek mesti. Iya, klenek. Ya intinya gini, selama budaya itu tidak dibenturkan dengan agama insya Allah aman. Karena budaya sendiri kan mengakar di agama nggih. Kita satukan aja, selama tidak melanggar syariat ya jalan-jalan aja. Di Padepokan di pendopo itu ada beberapa peninggalan leluhur kayak keris, kujang segala ya dari orang-orang yang mohon maaf tidak bisa sanggup untuk merawat, ya sudah kita taruh di sana, dari sana. Ya siapa tahu manfaat. Kadang ada orang harus pengen beli, monggo. Intinya hanya sebatas saya itu ngawur-ngawuri budaya. Saya senang dengan budaya Jawa. Sampai-sampai saya pas datang di Padepokan itu mimbarnya itu berbentuk kijing ya. Nyeleneh sekali maksudnya. Itu hanya supaya kita ingat kematian. Rumah masa depan kita persiapkan supaya orang lebih khusyuk segala macam sih. Hanya itu aja sih. Tidak ada yang unsur kata-unsur enggak, hanya sebatas kita harus mengingat kematian. Seperti nanti kita rumah masa depan gini. Wong duwe rezeki melimpah itu ya cobaan. Orang duwe duit ya cobaan. Jadi saya harapannya itu tadi. Ya bareng-bareng kita ngaji dimanapun, yang penting kita ana guru yang sanate jelas, sanate nyambung sampai Rasulullah. Makanya kalau saya ngajar ngaji sing Quran ya saya ra iso. Wong saya bukan bidang saya, makanya saya nyari yang di bidangnya. Ngaji fikih juga saya tidak berani karena harus nyari yang ahlinya. Ya semua harus belajar dan saling sinergi. Iya, saling mengisi ya. Iya, betul. Jadi itu. Mungkin dari Kang Dasep ada pesan-pesan moral untuk para masyarakat atau jamaah Cangon khususnya agar tetap istiqomah dalam bersiarti majelis Cangon ini seperti apa? Ini teruntukan buat saya sendiri dan teman-teman yang lain dan siapapun yang insya Allah diambil hikmahnya. Kalau saya salah memang itu dari saya, tapi saya intinya gini, berdakwah itu tidak harus di mimbar, tapi kita mendakwahkan sesuatu yang niatnya memang untuk mendekatkan Allah, kita jalankan semampu kita. Kalau kita nunggu tak dakwah nih mimbar sih gini terlalu lama. Kalau memang lebih bisa, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak bisa, ajaklah mereka kebaikan dari sisi sosial, dari teman-teman ada yang senengannya bantu. Teman-teman kita relawan segala macam itu kan banyak toh. Kalau tidak salah beliau Untung Suropati yang luar biasa buat saya di Kartosuro membantu lah. Itu juga suatu dakwah sih sebenarnya. Dakwah mengajak kebaikan gitu kayak gini kan manfaatnya langsung. Lah kami sendiri ya mengajak untuk ayo nantinya saat kondisi iman kita lemah terus kena penyakit segala macamnya, saat itu tuh sembuh milik Allah, terus kita ajak yuk pengen lebih sembuh lagi kan hati ini tenang lagi, ayo ngaji di sini. Ternyata enggak, ini kejauhan, monggo ngaji dimanapun tidak ada masalah. Yang penting kita sebagai muslim terutama ojo saling menyalahkan. Ya jadilah orang bermanfaat. Orang bermanfaat itu insya Allah manfaatin nanti buat kita, keturunan kita insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu sih. Tapi saya berharap dengan adanya Padepokan itu hanya tempat ya, tempat untuk wadah yang tidak terbatasi dalam arti
Ayo mau kita bareng. Siapapun silahkan hadir, datang di sana, mau ngaji seperti ini monggo. Tidak harus kapan gitu, bebas. Waktunya bisanya sebulan sekali monggo, 2 bulan sekali monggo, tiap hari juga boleh. Yang penting kita lebih baik, hidup kita ke depannya lebih baik seperti apa. Hanya itu sih sebenarnya yang saya sampaikan. Para pemirsa Jendela Jateng, inilah tadi ngobrol kita bersama Kang Dasep Senoaji, pengasuh Majelis Cah Angon. Terima kasih Kang Dasep. Oh ya, terima kasih. Apa? Sehat-sehat. Amin. Agar para pemirsa Jendela Jateng tidak penasaran, di studio telah kedatangan 2 pasien yang akan dideteksi atau akan diruqyah langsung oleh Kang Dasep Senoaji. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita di tempatnya beliau, studionya Kang Yusron, kita bisa bertemu, niatkan silaturahim, niatkan sesuatu berkumpul, diniatkan untuk insya Allah bermanfaat. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampun memberi syafaat kita, insya Allah di yaumil akhir nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau lagi. Jadi gini, untuk ruqyah itu bahasa tren ya, tahun kalau nggak salah tahun 98 trennya tuh bahasanya ruqyah. Kalau di di bahasa Arab tuh ruqyah nggak ada, gitu ya. Artinya nggak ada. Terus ada yang mengatakan ruqyah, ada yang mengatakan lebih enak terapi Quran. Nah, ini karena kita bacakan ayat Allah, kita sepotong kan ayat Allah, insya Allah kalau izin Allah mudah. Tapi ruqyah itu tidak harus muntah. Nah, tekan lagi di sini ruqyah itu tidak harus muntah. Karena kita punya beberapa lubang, hidung, mulut, mata, telinga, kulit, ada pori-pori. Mohon maaf, di bawah kita ada 2. Nah, nanti ternyata saat habis diruqyah muntah itu lebih baik lewat mulut, jadi lebih plong. Tapi yang dikeluarkan itu bukan yang dari habis kita makan, bukan, tapi penyakit-penyakit yang agak lenjer-lenjer itu yang kita keluarkan. Bahasa trennya ya toksin kan. Nah, itu yang akan keluar. Ternyata tidak muntah sudah tidak apa-apa. Ternyata terus baru kok keringetannya banyak. Ya alhamdulillah, sinallah itu keluar dari situ. Ternyata nangis, ya wes lebih baik lagi. Kita lebih, jadi apa yang penting lewat beberapa lubang kita. Ternyata terus habis ini besoknya kok sering kencing atau terus tiba-tiba BAB pencet, mohon maaf, ya sudah, itu reaksi yang di dalam tubuh kita dikeluarkan. Jadi seperti itu. Jadi nantinya kita akan mendeteksi, oh ini medis, oh ini non medis, faktornya banyak hal. Nanti kita prediksi, ya nanti mudah-mudahan. Jadi ruqyah itu jangan takut. Kita yakinkan bahwa penyakit datangnya dari Allah yang memberi, yang menyembuhkan juga Allah. Yakinkan itu, yakinkan hati dan bikin ke Allah. Sambil kita beristighfar, sholawat segala macam, sampaikan ke Allah hati kita. Ya Allah, sehatkanlah hamba ini, ya Allah, dengan bacaan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Dan kita aja, insya Allah, ya kayak mohon maaf tangannya jangan segini, ya, ini pastikan santai aja gini, apa gini tidak apa-apa. Kayak jenengan, mana? Mohon maaf jika saya bukan menebak, tapi mudah-mudahan saya banyak salahnya. Kalau jenengan asal lambung, ya. Pikirannya kencang banget, efeknya kemana-mana. Nah, asal lambung itu juga di ruqyah bisa, karena ada beberapa jin yang nempel di dalam tubuh kita yang harus kita keluarkan, dibiarkan jadi penyakit medis. Ya itu non medis jadi medis ya kayak gitu. Karena jin itu angin. Nah, kan ada kesurupan, contoh ya, kesurupan, blang. Kok ada wong tiba-tiba dari punggung belakang ditarik. Pernah lihat kan? Dari punggung belakang ditarik, les dia tahan nafas dengan tenaga dalam, keluar karena jin angin yang masuk di dalam tubuh kita dan kita keluarkan itu dengan tenaga dalam. Angin tempel kan, naik. Yang wis paham, kesurupan ya garis sebul. Ada yang cuma ditarik kok gini tok ya bisa. Itu kelas-kelasan mereka untuk tirakatnya. Jadi ya pokoknya
tirakatnya mereka seperti apa, karena ada guru-gurunya juga ya. Jadi jenengan nanti mudah-mudahan asam lambungnya dari sini insya Allah mudah-mudahan enak. Kalau masnya ini saya tanya, apakah jenengan sering pundaknya berat, cukup berat? Iya. Nah, terus jenengan pusingnya di depan, kepalanya di depan. Nah, terus itu jenengan itu ketempelan. Jadi sesuatu yang sering kita emosi itu gampang. Jadi emosi dan sedih yang berlebihan itu gampang ditempeli bang saja. Nah itu kita nggak nyaman. Jadi kalau bisa ya ruqyah sendiri juga boleh. Tapi kalau tidak ada asing penuntun atau gurunya, lebih baik habis sholat duha, di antara itu lebih aman. Tapi jangan kemudian ruqyah mandiri malam ya. Kalau jangan bukan praktisi atau bukan ahli ruqyah, jangan melakukan itu. Kalau tetap harus ada pendamping yang mengantisipasi. Keluarin jenengan apa? Ya kadang emosi itu kurang terkenal memang benar. Iya, apalagi kalau lagi jalan itu lagi kan saya sales nih ya. Sales di jalan, katakanlah sudah enjoy lah, enak nyantai gitu kan. Ada suara seperti itu. Terus malas, yang tadinya berangkat kerja pagi, oke lah semangat, di jalan ada sedikit apa, jadi malas. Seperti itu. Ya intinya gini, kita kerja itu mau diniatin kerja pak, urusannya perusahaan segala macam, urusin dunia, tapi niatkan ibadah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita sebagai tanggung jawab. Kalau sesuatu diniatkan dengan ibadah, insya Allah aman. Nah, saat dari rumah yang iso yang dongo, saat rumah mangkat numpak nganterin dongo, saat kado dongo kan orang asal bahasa Arab. Ya aku bisa Jawa ento bahasa apapun boleh lah, yang penting kan yang Maha Tahu Allah. Ya Bismillah ya Allah, hamba ini bekerja mencari rezeki yang Kau berikan ya Allah, mudah-mudahan kami ambil untuk kebutuhan keluarga kami. Ya itu. Nah di jalan itu yang sakit-sakit perbanyak sholawat atau perbanyak istighfar, zikir segala macam supaya hatinya ini rada tenang. Jadi apa pasal Allah, tapi emang wajar seperti itu, namanya menungso, apalagi saya ya seperti itu juga mengalami. Semua sama, cuman kebetulan yang saya alami itu saya sampaikan. Ayo, ternyata yang dia sampaikan guru saya tak pelajari, oh, alhamdulillah lebih tenang. Jadi apapun bentuknya ya ini ya dakwah kan, kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah disampaikan. Nah, terus kalau jenengan keluarnya apa? Ya, untuk akhir-akhir ini sebelah sini sakit. Terus yang kedua, untuk pernapasan agak landung gitu, kadang sesek. Sesek nih, di ulu hati atau? Betul, di ulu hati. Memang ya jenengan tuh orang istimewa. Niat tirakatnya bagus, istimewa karena pengen lebih dekat ke Allah. Cuman ya tadi saya sampaikan IKP ono harus ono pendamping. Ya guru yang jangan tunjuk siapa yang memang bisa mendampingi. Niat jenengan tuh baik, niatnya mau pengen nolong orang. Tapi ya kadang-kadang ketidaktahuan itu menjadikan nantinya badan yang akan diserang. Tapi mudah-mudahan hari ini kita coba dengan wasilah Quran. Hanya saya nanti ayat-ayat apa yang biasa kita baca, ya mesti hafal Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas. Tapi kalau jangan hafal pun tidak usah diikutin. Yang penting hati dan pikiran sampaikan ke Allah, minta sesuatu yang di tubuh saya Allah singkirkan. Ya, jadi itu relax, jangan takut. Ya, semua penyakit dari Allah yang bisa menyembuhkan Allah. Saya hanya wasilah, mudah-mudahan kita jodoh. Ya, oke, plastiknya dipegang. Duduk tegak, ya tegak, terus agak menggok sedikit. Plastiknya ditaruh di antara di bawah hidung, posisinya gini. Masih gini. Nah di bawah hidung, biar nanti pas muntah langsung ke sini. Nah posisi mulut dibuka, boleh dibuka. Pokoknya instruksi apa yang saya sampaikan tolong diikutin, walaupun hafal dengan bacaan yang saya sampaikan, tetap hati dan pikiran minta ke Allah ya. Pejamkan mata.
merem. 1 menit merem, hati, pikiran, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yo, katok ke hati dan pikiran, istighfar. Terus mintakan ke Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pemurah dan lagi maha penyayang, yang mempunyai kekuatan seluruh isi alam ini. Ya Allah, hari ini kami di sini meminta kepadamu ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di depan kami ini, jika ada penyakit medis, non medis, singkirkan ya Allah. Kekuatan ini milikmu ya Allah, hamba selalu memohon kepadamu ya Allah. Ya, hati pikiran minta ke Allah. Siapapun kalian yang ada di dalam tubuh saudara saya ini, penyakit medis non medis, keluar. Hati pikiran, buka mulut, terus. Ya, fokus hati pikiran minta ke Allah, relax. Yang ada di perut kalian semuanya keluar tanpa kecuali. Pejamkan mata, merem. Yang ada di dalam perut kalian sebelah kiri naik, semuanya tanpa terkecuali. Mau penyakit medis ataupun penyakit medis, seizin Allah kalian harus keluar. Ya, terus. Jika tidak keluar, seizin Allah akan saya bakar dengan ayat Allah. Ya, keluar. Terus. Yang ada di atas perut semuanya naik. Semuanya, terus. Naik. Terus. Hati dan pikiran minta ke Allah terus. Sampaikan ke Allah. Ya Allah, di dalam tubuh saya ini ada penyakit. Hamba mohon kepadamu ya Allah, singkirkan ya Allah, kekuatan yang milikmu ya Allah. Terus rasakan di perut atas semua naik ya. Terus ya, sambil mendengarkan ayat Allah, hati kalian tetap beristighfar ya. Buka mulut lebar-lebar, biarkan dia keluar, jangan dilawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk keluar yuk. Naik. Yuk, yang ada di dada naik semuanya. Yuk, terus keluar. Yuk, jangan ganggu saudara-saudara saya ini yang di depan saya. Yuk, terus naik. Terus muntahkan, jangan dilawan. Yuk, bismillah. Terus yang ada di pundak sebelah kiri, kalian semua keluar. Yuk, keluar. Pundak sebelah kiri, terus jangan kamu nempel di raga itu. Terus pundak sebelah kanan, keluar. Terus yuk, saya bantu keluarkan. Yuk, bismillah, Allahu Akbar. Yuk, naik. Terus naik. Yang di pundak, terus naik. Terus jangan ditahan, keluar. Saya bantu yuk. Bismillah, Allahu Akbar. Terus yang bikin dada sesek, yang bikin asam lambung semuanya naik. Pundak berat, kepala pusing. Ya, yang di atas kepala semuanya keluar. 1, 2, 3, keluar. Terus ya, keluar terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, naik. Terus yang di pundak, di kepala belakang. Di pundak. Yuk, yang di kepala belakang. Yuk, keluar. Kamu jangan nempel di pundaknya dia. Kamu keluar. Siapapun kamu jangan ngumpet tuh. Yuk, keluar. Yuk, di kuping sebelah kiri. Di atas pundak, keluar. Yuk, keluar. Terus. Ya, di kepala depan. Yuk, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, yang di pundak itu. Ayo keluar, di pundak, di belakang kepala. Jangan sampai saya ke situ. Saya akan mendekat. Yuk kerjasamanya keluar, suar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yo, terus. Fokus, minta ke Allah, hati pikiran minta ke Allah. Yo, minta ke Allah, terus. Hitungan ketiga, buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3, buka mata pelan-pelan. Relax. Plastiknya taruh bawah. Ini ada tisu untuk membersihkan. Kalau sudah, baca Al-Fatihah. Ada air minumnya buat mereka. Nah, terus dilai dulu, udah relax. Ya kita ngobrol santai aja. Minum dulu enggak apa-apa. Udah ditutup manunya. Udah, itu enggak pakai. Ini taruh sini berdua semuanya, udah. Jadi si ditutup. Kita ngobrol santai, ya. Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillah, badan sebelah kiri, sebelah kiri mendingan, enak rasanya. Enteng. Terus pernapasan juga lega. Alhamdulillah, insyaallah. Karena jenengan ki punya keyakinan bahwa Allah itu akan menyembuhkan. Kalau aku tok sing ndonga ora bakal kobol. Tapi harus orang-orang yang di depan saya ini ya kudu njaluk, saya njaluk atau. Tapi kalau aku tok ya piye ora iso. Harus keyakinannya dari yang panjenengan semuanya. Jadi sampaikan momennya ada ruqyah, ternyata orang tidak mau mengenal Allah ya tinggalkan. Kalau mau aturannya ini. Contohnya momennya harus sholat 5 waktu dijalankan. Karena sholat 5 waktu tidak boleh tinggalkan. Nah, tambah sunnah-sunnah. Ya kan jenengan ini kan yakin sama Allah luar biasa. Ya Allah sembuhkan.
Allah kabulkan lewat tadi bacaan-bacaan yang memang kalian hafal. Insya Allah dengan ini orang baik, cuma butuh tuntunan aja. Insya Allah suatu saat kita ketemu bisa jalan lagi. Supaya bareng-bareng belajar. Intinya kalau di Padepokan Cangon itu tidak ada guru, tidak ada murid, semua bareng-bareng. Yang kita paham kita jalan. Ya, ini apa yang rasain? Tadi pas di punggung panjenengan tadi ngertikan punggung tadi terasa agak semlengat gitu. Semlengat itu apa artinya? Anget. Iya, gitu. Iya, pas di kuping tadi kayak ada maksiwer gitu. Iya, ya izin Allah itu keluar mudah-mudahan. Karena jangan gampang emosi karena ketempelan. Jadi ciri-ciri orang sering ketempelan itu pusing depan, pundak berat. Wah, ini mau emosi. Kalau kena sihir itu belakang. Pusing belakang, pundak juga berat, tapi tulang ekor sering panas. Nah, ini tanda-tanda kena sihir. Ini tanda-tanda ya. Itu yang minimal harus 3. Kalau cuma 2 tok masih belum dikatakan. Dan nanti kita lihat lagi prosesnya. Oh, ternyata di rumah sering mimpi yang buruk segala macam. Oh, ini. Ya kita tadi betulin. Nah, nanti dari posisi ini kita coba arahkan untuk sunnah-sunnahnya Rasulullah setelah sudah melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim sholat 5 waktu. Coba enak rak sekarang? Enak. Beda ya? Iya. Alhamdulillah. Karena jangan yakin kalau Allah, ya Allah sembuhkan sambil istighfar mau minta ampunan. Yakin itu akan disembuhkan. Tapi kalau kita nggak tenanan jaluk bisa. Aku tak orang mungkin bisa. Harus dijamin. Ya. Harus dua-duanya kita saling bersinergi ya gini. Pripun masih? Pertama awalnya ya Pak, jujur. Pertama awalnya agak takut toh. Terus dibimbing gitu. Masuk pas tahap tadi pakai plastik. Ini agak ketarik loh Pak, kayak keluar dari lubang mulut, sini sama mata. Dan keluar barang ini. Tapi kan enggak makan malamnya yang keluar kan? Enggak. Ayo. Agak plong is Pak. Plong ya. Alhamdulillah. Kayak tenang. Semakin itu. Terus plong Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa jenengan kalau minumnya sementara saya anget-anget. Kalau madu, ya cari madu pagi sore madu kasih dimasukin ke gelas atau sendok. Air panas dulu sampai agak cukup untuk kita layak untuk minum, kita minum hangat-hangat. Tetap harus menggunakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Bismillah dulu sekali keteguhan, alhamdulillah sampai 3 kali. Setelah itu monggo makhluk berapa apa. Sampai 3 kali seperti itu. Pagi sore insya Allah asam lambung akan hilang. Ini kan sudah dihilangkan sing nempel-nempel asam lambung juga. Suara nyesek toh. Biasanya jangan sesek di sini. Wah rasanya sakit. Nah, bahaya di situ. Makanya alhamdulillah ini sudah mendingan. Nah, nantinya prosesnya itu air hangat, jangan es dulu. Itu berarti sebelum makan atau habis makan? Bebas. Tidak ada. Yang penting kamu madu pagi sore. Insyaallah sehat. Pokoknya kalau kita ngikutin aturannya Kanjeng Nabi, pola hidupnya Kanjeng Nabi aman. Sunnah itu rasanya nggak buat cincin-cincin banyak. Ya. Insyaallah. Harapan saya buat pertemuan ini menjadikan kita nyambung silaturahim. Karena kata ada dalam hadis itu Allah itu menyukai 2 perkara. Orang yang langkah kakinya itu buat silaturahim. Yang kedua, langkah kakinya yang waktu sholat menuju ke masjid. Nah itu. Nah ini makanya salah satu ini kita sudah silaturahim nih niatnya. Allah menyukai. Ternyata kita majlisian seperti ini, insya Allah jadi manfaat. Nyambung terus nyambung. Nah suatu saat nanti kalian bisa sebagai parokiah juga bisa. Jadi semua itu proses pembelajaran langsung. Ini kan diproses nih pembelajaran. Nah nanti jenengan suatu saat aku pengen ini, oke kita belajar bareng-bareng.